Halo para pengangguran Nusantara dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel YouTube saya. Dan seperti biasa tentu saja saya akan kembali merangkum alur cerita sebuah film yang pastinya akan penuh dengan adrenalin dan kebrutalan. Setelah sebelumnya saya sudah merangkum alur cerita dari film John Wick 1 dan 2, maka tentu saja saya akan merangkum alur cerita film ketiganya. Jadi langsung saja, seperti biasa tanpa banyak basa-basi dan spoiler di awal, kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Melanjutkan film John Wick yang kedua, kisah akan kembali berfokus pada sang tokoh utama yaitu John Wick yang kali ini sedang berusaha menyelamatkan diri sebelum status ekskomunikadonya aktif dan diburu oleh seluruh pembunuh bayaran di seluruh dunia. Tiba di sebuah perpustakaan umum, John mengambil beberapa barang berharganya yang ia sembunyikan di dalam sebuah buku hingga tiba-tiba datang seorang pria bertubuh tinggi besar yang menyerangnya meskipun sebenarnya status ekskomunikadonya belum aktif. Sempat kesulitan menghadapi pria itu, John berulang kali dibanting ke sana kemari dan terkena tusukan di bagian pundaknya. Yang karena tidak ingin kalah begitu saja dan filmnya cepat berakhir, John akhirnya bisa mengalahkan pria itu hanya dengan menggunakan sebuah buku saja. Beberapa menit sebelum status ekskomunikadonya aktif, John mencoba mengobati lukanya pada seorang dokter khusus para pembunuh bayaran yang merupakan anggota The Continental, di mana setelah waktunya habis, dokter itu pun dengan terpaksa tidak menyelesaikan tugasnya karena terikat aturan yang mengharuskannya untuk tidak membantu siapa saja yang berada dalam status tersebut. Sehingga John tentu saja harus menjahit lukanya sendiri tanpa dibantu sang dokter. Good luck, Mr. Wick. Keluar dari tempat itu, John sudah disambut oleh sekelompok orang yang langsung mengejarnya hingga sampailah dia di sebuah museum senjata kuno. Dan di sini kita bisa melihat betapa sangat cerdas, bertalenta, dan tenangnya seorang John Wick yang bahkan dalam kondisi seperti ini saja dia masih sempat-sempatnya merakit sebuah senjata tua hingga bisa digunakan kembali seperti sebagaimana mestinya. Tak cukup hanya dengan satu tembakan saja, pertarungan kembali dilanjutkan dengan memanfaatkan senjata-senjata tajam yang dipajang di museum, di mana adegan ini terlihat sangatlah brutal dan beradrenalin, sehingga bisa menyebabkan video terkena dolar kuning jika ditampilkan secara penuh. Di sisi lain, resepsionis Hotel The Continental yang bernama Sharon ini mendapatkan sebuah kiriman, yaitu anjing John Wick yang sengaja dititipkan di sana agar si anjing bisa aman. Sementara itu, John lagi-lagi diserang oleh beberapa orang yang langsung mengejarnya hingga John masuk ke sebuah kandang kuda dan menghabisi mereka semua di sana. Setelah selesai dengan orang-orang itu, John kembali bergegas dengan menunggangi seekor kuda, di mana di sana sudah ada dua orang pengendara motor yang langsung mengejarnya, hingga terjadilah adegan kejar-kejaran yang berakhir dengan tewasnya kedua pengendara motor tersebut. Karena sangat sulitnya menghentikan John Wick, pusat kontrol The High Table pun sampai-sampai menaikkan nilai kontrak untuk John menjadi 15 juta dolar. Yang tentu saja itu bukanlah jumlah uang yang sangat sedikit, sehingga wajar saja jika semua pembunuh bayaran yang ada di seluruh dunia berlomba-lomba untuk bisa membunuhnya. John Wick sendiri kali ini pergi ke sebuah gedung teater yang sebenarnya tempat itu hanyalah kedok tempat pelatihan khusus bagi para pembunuh bayaran. Yang faktanya dari tempat itu jugalah John berasal dan dilatih sehingga kini dia menjadi pembunuh bayaran yang sangat melegenda. Dan sekali lagi, saking berbahaya dan takutnya mereka dengan sosok John Wick, sampai-sampai para penjaga di sana melucuti semua barang John Wick yang sekiranya berpotensi untuk bisa dijadikan sebagai senjata, termasuk sabuknya sekalipun. Karena seperti yang kita tahu bahwa John tidak hanya bisa membunuh dengan menggunakan senjata, melainkan benda apapun bisa dia gunakan, termasuk pensil dan sebuah buku saja. Tujuan John sendiri datang ke tempat itu adalah untuk bertemu dengan seorang wanita pemilik tempat tersebut, kita panggil saja Madam, dengan maksud untuk meminta bantuan dan akses supaya dia bisa pergi ke luar negeri, lebih tepatnya ke negara Maroko. Karena terikat dengan aturan The High Table, si Madam tentu saja tidak diperbolehkan untuk membantu John Wick, hingga kemudian John menunjukkan sebuah kalung salib yang mana fungsinya hampir sama seperti segel perjanjian di film John Wick yang kedua. Sehingga mau tidak mau si Madam harus membantunya meskipun nantinya dia akan mendapatkan sanksi yang sangat berat. Dan sebagai tanda bahwa si Madam sudah tidak mempunyai hutang atau kesepakatan apapun lagi dengan John Wick, maka John dicap dengan salib tersebut yang sudah dipanaskan sehingga rasanya akan sangat nikmat sekali. Di sisi lain kita akan diperkenalkan dengan karakter baru, yaitu seorang wanita bergelar The Adjudicator
yang merupakan utusan langsung dari The High Table dan bertugas untuk menyelidiki dan membereskan setiap masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh semua anggota The Continental. Winston sendiri menjadi orang pertama yang harus mendapatkan sanksi karena telah melanggar aturan dari The High Table dengan tidak langsung membunuh John Wick saat penembakan Santino terjadi dan malah memberikannya waktu 1 jam agar dia bisa melarikan diri, sehingga kini dia harus dipecat dari jabatannya sebagai manajer hotel The Continental. Tak hanya Winston, si Raja Pengemis alias Bowery juga ikut mendapatkan hukuman karena telah memberikan senjata untuk John Wick dan diberikan waktu 1 minggu sebelum ada yang menggantikan posisinya. Tapi tentu saja sang raja tidak mau pergi begitu saja dan tak boleh ada seorang pun yang mengusik kerajaannya, sehingga dengan lantangnya dia mengatakan bahwa dialah tahtanya dan dialah Bowery, si Raja Pengemis. I am the Bowery. Bowery is mine. Kembali lagi pada John Wick yang saat ini sudah berada di Maroko, di mana ketika dia memasuki sebuah lorong gelap, datanglah 3 orang pria yang langsung menyerangnya. Hingga tak lama, perkelahian itu dihentikan oleh seorang pria yang merupakan utusan langsung dari Hotel The Continental cabang Maroko. Namun karena salah seorang dari pria itu masih saja nekat untuk membunuh John Wick, maka jangan salahkan John jika dia harus tewas dengan ditembak oleh si utusan tersebut. Baik, dan mari perkenalkan, inilah dia Sofia, seorang wanita yang merupakan manajer Hotel The Continental cabang Maroko, yang mana tujuan John sendiri datang ke sana yaitu untuk meminta bantuannya agar Sofia bersedia mengantarkannya pada seseorang. Dan sekali lagi tentu saja Sofia enggan membantunya karena status John Wick yang masih ekskomunikado. Untuk itu, John kembali menunjukkan tanda segel perjanjiannya yang membuat Sofia mau tidak mau harus membantu John Wick. Di sisi lain, si adjudikator yang sudah melihat begitu banyaknya pelanggaran dan orang-orang yang berpotensi bisa menentang ketentuan dari The High Table, memutuskan untuk mendatangi seorang pedagang sushi yang sebenarnya dia adalah seorang asasin yang sudah teruji dan mempunyai kemampuan bertarung di atas rata-rata bernama Zero. Di mana si Zero ini akan ditugaskan khusus untuk menangani dan memberi pelajaran pada para pelanggar tersebut. Dan di sini akhirnya kita bisa melihat 2 jagoan kita, yaitu Kang Yayan Ruhian dan Kang Cecep Arif Rahman, yang merupakan 2 bawahan langsung dari si Zero ini. Diawali dengan mendatangi gedung teater si Madam, ketiga asasin itu langsung beraksi dengan menunjukkan kebolehan dan kepiawaiannya dalam membunuh. Dan seperti julukannya yaitu asasin, mereka tentu saja bisa muncul dan menghilang dengan sangat cepat, yang membuat mereka bisa membunuh semua anak buah si Madam dengan sangat-sangat mudah. Kehadiran mereka pun tentu saja membuat si Madam sangat terkejut, yang tentu saja dia sendiri juga sadar bahwa telah melanggar aturan dari The High Table, sehingga dia dengan sukarela bersedia menerima hukuman apa saja yang akan mereka berikan. Sementara itu, John bersama Sofia kini tengah berada di sebuah tempat yang merupakan kediaman mantan bos dari si Sofia ini, yang tujuan John sendiri datang ke sana adalah untuk meminta sebuah petunjuk agar dia bisa bertemu dengan salah satu petinggi dari The High Table yang mempunyai gelar tetua atau The Elder, dengan maksud untuk meminta dihapuskan status ekskomunikadonya agar John bisa hidup tenang, tentram, dan damai tanpa diburu oleh siapapun. Karena seperti yang kita tahu bahwa kemana saja John pergi pasti selalu ada saja orang yang berusaha membunuhnya, yang mungkin John tidak mempunyai waktu sama sekali, bahkan hanya untuk sekedar makan saja. Pria itu pun menjelaskan bahwa tetua bukanlah orang yang bisa John temukan, melainkan dia sendirilah yang akan menemukan John Wick. Caranya sendiri, yaitu dengan John harus berjalan sendirian di tengah-tengah gurun pasir yang gersang, tanpa air dan makanan hingga John sekarat dan hampir mati. Maka ketika itu terjadi, akan ada 2 kemungkinan, yaitu The Elder akan menemukan John Wick, atau dia akan mati sia-sia di sana. Tapi tampaknya informasi tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma, karena pria itu meminta sebuah imbalan atau tumbal, yaitu seekor anjing Sofia yang langsung ditembak mati saat itu juga. Dan tentu saja tak jauh berbeda dengan John Wick, Sofia tentu saja sangat marah ketika anjing kesayangannya dibunuh tepat di depan matanya. Sehingga dengan penuh amarah dan membabi buta, Sofia pun langsung menembak pria itu, yang akhirnya mengharuskan mereka menghadapi semua anak buahnya agar bisa keluar dari tempat itu dengan selamat. Sesuai arahan dari pria itu, John pun mulai berjalan di tengah-tengah gurun pasir yang gersang. Hingga siang dan malam berlalu, dia belum juga menemukan keberadaan dari The Elder tersebut. Hingga akhirnya, dia harus pingsan karena kelelahan dan tak sanggup berjalan lagi.
Tak jauh berbeda dengan si Madam, Bowery pun mendapatkan hukuman yang sama, yaitu semua penjaga dan anak buahnya dihabisi oleh para asasin itu. Dan Bowery juga mendapatkan hadiah berupa 7 sayatan spesial dari si ketua asasin, yaitu Zero. John Wick sendiri ternyata berhasil ditemukan oleh seseorang yang langsung membawanya pada si tetua atau The Elder ini. Untuk kemudian John mengutarakan maksudnya, yaitu untuk menghapuskan status ekskomunikadonya, agar dia bisa hidup dan terus mengundang kekasih yang sangat dicintainya, yaitu Helen. The Elder pun bersedia mengabulkan permintaan tersebut, namun dengan sebuah syarat, yaitu John harus membunuh Winston, yang notabene adalah sahabat dekatnya sendiri. Meskipun berat, John tentu saja tidak punya pilihan lain selain menyanggupi hal tersebut, dan sebagai tanda penghormatan dan kesetiaannya pada The High Table, maka John dengan sangat berani memotong salah satu jarinya sendiri. Singkat cerita, sampailah John kembali di kota New York yang ketika ada 2 pembunuh yang siap menyerangnya, datanglah keempat orang asasin yang langsung membunuh mereka dengan tujuan agar John bisa bertemu langsung dengan atasan mereka, yaitu Zero. Salah satu anak buah si Zero pun memperlihatkan kemampuannya, yaitu bisa menghilang dan muncul dengan cepat, untuk kemudian John membunuh si asasin itu dan pergi dengan menggunakan trik yang sama. Nice trick. Keluar dari stasiun, John sudah disambut oleh 2 pembunuh bermotor yang bisa langsung dia lumpuhkan dan pergi dengan mengendarai salah satu motor mereka. Tak lama berselang si Zero dan anak buahnya datang dan kembali mengejar John Wick, hingga kembali terjadi adegan kejar-kejaran beradrenalin di jalanan yang menyebabkan tewasnya beberapa anak buah si Zero dengan sangat mengenaskan. Ketika si Zero hampir saja bisa membunuh John Wick, sang resepsionis Hotel The Continental pun datang di waktu yang sangat tepat dan menghentikan mereka sehingga mereka berdua memutuskan untuk mampir dan beristirahat sejenak di hotel tersebut. Satu hal yang cukup menarik, ternyata si Zero ini merupakan seorang penggemar berat dari John Wick dan sangat ingin dianggap setara dengannya. Sehingga dengan fakta seperti itu, maka tidak heran jika si Zero ini sangat berambisi sekali untuk bisa membunuh John Wick. Sementara si Zero ditinggalkan di tempat itu, John pun pergi untuk menemui Winston dan si adjudikator, yang ternyata dia sudah tahu bahwa John diperintahkan The High Table untuk membunuhnya. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh sangat di luar dugaan, karena John dan Winston memutuskan untuk bekerja sama melawan The High Table. Yang karena hal itu si adjudikator pun langsung menghubungi pusat kontrol The High Table untuk merubah status dari Hotel The Continental cabang New York ini menjadi tidak netral, yang artinya siapa saja bisa melakukan pembunuhan di tempat itu. Safe no more. Karena tahu bahwa sebentar lagi The High Table akan mengirimkan pasukan untuk menyerang mereka, maka Winston, John Wick, dan si resepsionis hotel beserta beberapa karyawan pun bersiap-siap untuk menghadapi para pasukan itu dan langsung menuju ke sebuah ruangan khusus untuk mempersenjatai diri mereka. Dan benar saja, tak berselang lama para pasukan The High Table dengan persenjataan lengkap langsung merangsak masuk ke dalam hotel tersebut, yang karena mereka menggunakan baju pelindung berbahan khusus, John Wick dan si resepsionis pun tampak sangat kesulitan menghadapi mereka karena sangat sulit ditembus hanya dengan menggunakan senjata biasa. Armor improvements. Tak kehabisan akal, mereka berdua pun kembali ke ruangan Winston untuk mengambil persenjataan yang lebih efisien, yaitu shotgun, agar bisa dengan mudah menghabisi para pasukan The High Table tersebut. Selesai dengan para pasukan The High Table tersebut, John tentu saja masih harus menghadapi anak buah si Zero yang cukup membuatnya kewalahan. Namun tentu saja, sang tokoh utama takkan gentar sedikit pun dan bisa mengalahkan mereka semua. Tak cukup sampai di situ, kini giliran akang-akang kita semua yang sudah siap untuk menghadapi John Wick, yang mana mereka bertarung dengan menggunakan teknik bela diri khusus dan senjata khusus, yaitu Krambit, dan cukup membuat John Wick sangat kewalahan dibuatnya. Final battle pun terjadi antara John dengan si ketua asasin, yaitu Zero, yang memang level kemampuan bertarungnya berada di atas rata-rata. Namun tentu saja pria itu bisa John Wick kalahkan.
Setelah semua yang terjadi kini kembali muncul masalah baru ketika Winston ternyata berkhianat dan memilih untuk bekerja sama dengan si adjudikator agar bisa kembali bergabung menjadi anggota The High Table. Namun dengan syarat Winston harus bersedia membunuh John Wick saat itu juga, yang tanpa diduga Winston bersedia menerima hal itu dan langsung menembaki John Wick hingga dia terjatuh dari atas gedung. Ketika merasa semuanya sudah benar-benar selesai, si adjudikator pun melihat ke arah tempat jatuhnya John Wick, namun mayatnya sudah tak ada di sana sama sekali. Untuk kemudian dia kembali pada Winston untuk menanyakan hal itu, hingga terkuak sebuah fakta mengejutkan bahwasanya si adjudikator pun sangat takut dengan sosok John Wick yang suatu saat mungkin akan mendatanginya di malam hari. Dan benar saja John Wick ternyata masih hidup dan diselamatkan oleh si raja pengemis yaitu Bowery, yang kini tubuhnya sudah dipenuhi luka sayatan dari si Zero, yang kemudian mereka memutuskan untuk bekerja sama melawan The High Table yang telah membuat mereka menderita dan menghancurkan singgasananya. You pissed, John? Yeah. Tamat? Baik, seperti biasa tentu saja alur ceritanya memang sangat seru, penuh adrenalin dan juga tidak banyak dialog seperti kebanyakan film pada umumnya. Karena memang seperti inilah menurut saya film action yang sesungguhnya. Baik, dan mungkin sampai di sini saja rangkuman alur cerita film kali ini, semoga bisa menghibur. Dan jangan lupa untuk nantikan alur cerita film John Wick yang keempat, yang pastinya filmnya akan semakin seru dan lebih beradrenalin lagi. Dan seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, saya ingatkan kembali jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya.